Judul malam ini ya. Malam ini Ibu akan membahas masalah keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi ini adalah materi terakhir kalian ya. Ya. Di bab IPS-nya. Kalau kalian baca itu masih banyak sekali ya, seperti misalnya nanti kalian harus tahu nama-nama bandara. Nama bandara ini nama-nama pelabuhan ya. Jadi kalian harus tahu bentang alam dan bentang alam ada baik berupa daratan dan kelautannya. Oke, sekarang sudah siap dengan catatannya? Ya. Apa saja yang akan dipelajari malam ini ya, perhatikan. Ya, tunggu dulu, si kembar baru bergabung. Ya. Ada Anela Amela baru bergabung dia. Nah, oke. Jadi Ibu malam ini akan mempelajari persebaran flora ya, persebaran fauna, dan terakhir Ibu akan tutup dengan kuisis seperti biasa ya. Kuisis di sini ada 10 ya. Ibu masih ambilin dari materi yang akan Ibu bahas di malam ini. Oke, Ibu masuk ke pertama, yaitu persebaran flora yang ada. Nah, mungkin Ibu bantu dong di kolom chat, itu flora apa sih? Ya. Apa itu flora? Ya. Ya, di sini. Ya, ada flora. Sekarang Ibu tanyakan dulu apa flora? Ya, di sini sudah ada Regina ya. Ada Regina, ada Ananda, iya. Ada Devin juga. Jadi Regina, Ananda, Devin, dan Fiona. Iya. Keanekaragam Kata Gergel. Nah, jadi rata-rata semua di sini jawabannya flora itu adalah tumbuhan. Iya, tumbuh-tumbuhan. Kata adanya tumbuh-tumbuhan ya. Ya, jadi jenis sini Anela Amela, jawabannya adalah jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang Ibu kasih ini ya catatan, rata-rata jawabannya benar. Jadi flora adalah tumbuhan ya. Perhatikan ya, data tahun 2000. Jadi data tahun 2000, mungkin kalian 2000 sudah lahir apa belum ya? Kayaknya masih belum ya. Jadi rata-rata kalian kelahiran adalah pada tahun 2014. Jadi data tahun 2000 ini adalah data di Indonesia ya. Jadi tumbuhan di Indonesia itu mencapai 8.000 spesies ya. Jadi 8.000 spesies. Begitu pula dengan ya, spesies itu sama dengan jenis ya. Begitu pula dengan hewan ya. Hewan di Indonesia itu mencapai 2.215 spesies atau jenis. Di mana yang 2.215 jenis ini terdiri dari ya, mamalia itu 515 jenis, reptil 60, burung ya 1.519, dan terakhir adalah kupu-kupu ya 121. Jadi sini yang paling sedikit adalah kalau hewan pada reptil. Nah, flora, perhatikan, jadi tumbuhan di Indonesia, perhatikan,
tumbuhan di Indonesia itu dibedakan menjadi dua kelompok besar. Perhatikan. Jadi flora di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Jadi ulangi, dibagi menjadi dua, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, Ibu akan bahas satu persatu. Yang termasuk Indo-Malayan apa aja sih di sini? Nah, jadi Indo-Malayan, perhatikan, daerah yang di tumbuh-tumbuhan ini, ya, tumbuhan Indo-Malayan ini, dia adalah kawasannya adalah Indonesia bagian barat. Jadi kalau kita berdasarkan daerahnya, Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nah, Indo-Malayan sendiri ini meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, kalau menurut pembagian waktu, Bali ini masuk Indonesia bagian tengah ya. Nah, kalau berdasarkan Indo-Malayan, Bali di sini masuk dalam kawasan Indonesia Barat. Sedangkan flora Indo-Australian, perhatikan ya, flora Indo-Australian ini melewati Indonesia Timur. Perhatikan, Indonesia Timur. Apa saja wilayahnya? Yaitu Nusa Tenggara. Jadi Nusa Tenggara ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua. Jadi tolong wilayah-wilayahnya harus kalian ingat. Nah, sekarang Ibu akan kalian jelaskan jenis tumbuhan apa aja yang ada di masing-masing wilayah ya, atau di masing-masing kawasan, baik di Indo-Malayan maupun di Indo-Australian. Ya, perhatikan. Nah, ini dia ya. Perhatikan. Jadi ini adalah perbandingan ya, flora yang tumbuh di Indonesia bagian barat atau Indo-Malayan ya, dan di Indonesia bagian timur ya. Jadi yang tumbuh Indonesia bagian barat itu Indo-Malayan, dan Indonesia bagian timur adalah Indo-Australian. Nah, perhatikan, kalau Ibu buat perbandingan di sini, kalau Indonesia bagian barat merantinya sangat banyak, sedangkan di Indonesia Timur jenis meranti hanya sedikit. Di Indonesia Barat juga terdapat berbagai jenis rotan ya, sedangkan Indonesia bagian Timur tidak ada jenis rotan. Sekarang kebalikannya, kalau rotan di bagian barat banyak, tapi di Indonesia Barat tidak terdapat hutan kayu putih. Nah, hutan kayu putih itu banyak terdapat di Indonesia Timur. Nah, tumbuhan terutama yang ini ya, matoa, ini adalah salah satu ciri khas yang ada di Papua ya. Jadi di Indonesia Barat itu ada, tapi dia sedikit beda di Indonesia Timur. Jadi matoa ini banyak sekali, terutama di daerah Papua. Kalau di Indonesia Barat ya, karena sudah bagian besar makanan pokoknya itu adalah beras ya. Jadi sagu itu sedikit. Sedangkan di Indonesia Timur, jadi di sana wilayahnya sangat strategis untuk tanaman sagu. Jadi sagu, sorghum itu banyak sekali di Indonesia Timur. Dan Indonesia bagian barat terakhir adalah terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan Indonesia Timur di sana tidak terdapat berbagai jenis nangka. Ini adalah perbandingan flora di antara Indo-Malayan dan Indo-Australian.
buat perbandingan di sini biar kalian ini ya, perhatikan. Kemudian nah, fauna. Saya rasa kalau flora itu adalah tumbuhan, saya rasa kalian fauna tahu kebalikannya, yaitu di sini adalah binatang atau hewan. Ya. Jadi biasanya digandeng flora dan fauna. Nah, jadi kalau flora tumbuhan, fauna itu adalah hewan. Kalau flora di sini sama dia dengan fauna, cuma kalau flora bedanya dibagi menjadi dua. Nah, sedangkan pada fauna, perhatikan, di sini dibedakan menjadi tiga. Perhatikan, ya. Kalau tadi floranya dibagi menjadi dua, kalau fauna dibedakan menjadi tiga. Ya. Jadi fauna dibedakan menjadi tiga. Nah, perhatikan. Ya, ada fauna asiatis, jadi Asia dia, dimana dia mencakup wilayahnya adalah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, sedangkan yang kedua, fauna adalah fauna peralihan. Jadi Sulawesi, Maluku, ya, Timur, ya, dan Nusa Tenggara. Jadi baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Terakhir adalah fauna Australia. Ya, ini mencakup adalah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Ya, fauna asiatisnya saya rasa mungkin ada yang tahu ya. Ya, silakan bantu Ibu. Ibu kasih nomor sekarang fauna Australis. Ya, sekarang Ibu kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohon bantu Ibu dong kasih nama apa hewannya. Ya. Mohon bantu Ibu apa hewannya. Ya. Sekarang Ibu, ya, Bu, kera. perhatikan gel-gel dengan teliti, ya. Gel-gel bisa ditulis saja di situ, jadi biar nggak bingung mana yang ini, ya. 4 kepala, Bu. Oke, kita tunggu dulu. Yang 4 kepala, Bu. Tolong berurutan ya gel-gel ya, jawabnya ya. Bu, 5 kera. 5 apa? Kera. 5 kera. Dicek lagi ya, apa benar 5 itu kera? Jangan teli ini ya, perhatikan. Perhatikan. Ayo teliti, kita tebak gambar. Ternyata kalian semuanya pada bingung. Saya ngeliat apa ini ya, jangan kalian ngeliat. Ya. Lihat teliti, ayo. Apa benar itu? Harimau. Ayo. Harimau yang lihat tuh. Orang disuruh jawab. Ya. Harimau. Lihat yang dikasih nomor. Ya. Lihat yang dikasih nomor. Paling gampang itu mesti yang nomor 6. Apa 6? 6 kanguru, Bu. Iya, udah pasti 6. 6 sama yang nomor 3. Ya. Ya. Nomor 1 apa ya?
ya. Nomor 1 apa ya? Kita kira. Oke, 4 ada yang ya, rata-rata jawabannya ini. Gong Krisna langsung dia borongan. 2 musang, 3 landak, 4 koala, 5 merak. Nah, ya kita cek. Itu kanguru. 6 paling gampang 6. Apa kanguru? Karena dia membawa anaknya di depan, loncat-loncat dia, ya. Paling sering kalian. Oke, di sini Chandra menjawab 3 musang, Bu. 3 landak yang Arya. Oke, terima kasih Arya. 4 koala. Ya. Kita cek sekarang. Ya. Fiona langsung borong 1 burung unta, 2 musang, 3 landak, 4 koala, 5 merak, 6 kanguru. Ratna juga jawab 1 kakun, 2 musang, 3 landak, 4 koala, 5 merak, 6 kanguru. Ya. Oke, semuanya di sini jawab. Ibu bantu sini ya. Nomor 1 itu adalah ya, apa? Kasuari ya. Nah. Nomor 2 itu adalah kuskus. Nomor 3 landak. Perhatikan. Nomor 4 koala ya. Nomor 5 burung cendrawasih ya. Ya, burung yang cantik sekali dia. Terakhir yang pasti kalian tahu adalah kanguru. Nah, jadi kalau yang fauna asiatis, saya rasa kalian udah tahu ya. Fauna asiatis kalian sering jumpai. Kalau fauna australis rata-rata jarang kalian melihat, terutama yang kuskus rata-rata banyak yang dikira adalah musang. Nah, oke. Sekarang Ibu masuk ke apa sih? Jadi pembagian flora dan fauna. Nah, perhatikan seperti ini. Ya. Jadi Ibu gambar, selainnya ada peta kalian langsung Ibu kasih ininya. Ya. Jadi di sini ada pembagian berdasarkan garis Weber dan garis Wallace ya. Jadi Weber dan Wallace. Jadi pembagian flora dan fauna di sini ya. Jadi berdasarkan garis Weber dan Wallace. Garis Weber perhatikan ya. Jadi kalau kita bagi ya, kita bagi di sini Indonesia bagian barat ya. Ya, Ibu tulis bagian barat. Perhatikan. Indonesia bagian barat. Di sini ya. Ibu akan tulis tengah, Indonesia bagian tengah. Dan ya. Yang paling ini adalah timur. Ya, sekarang jika kita bagi Weber, perhatikan. Weber di sini adalah pembagiannya adalah dari bagian tengah ke timur, ya. Jadi dari daerah bagian tengah ke timur. Daerah Weber di sini ya. Jadi kalau persebarannya di antara dataran Saul dan bagian Indonesia bagian barat. Ya. Jadi dataran Saul sampai Indonesia bagian barat. Sedangkan Wallace, perhatikan. Kalau Wallace sendiri, kalau kita bagi di sini adalah dibagi menjadi bagian barat dan tengah aja.
Ya, jadi Wales di sini adalah bagian barat, Indonesia bagian barat ya, ke bagian tengah. Nah, jadi kalau kalian di peta tiba-tiba ada ini menentukan garis, kalian harus tahu. Jadi yang Wales itu yang mana? Yang Weber ya. Nah, yang Weber yang ini. Sekarang silakan bantu ibu, menurut kalian ya, fauna apakah yang hidup di Pulau Jawa? Silakan tulis di kolom chat sekarang berdasarkan apa yang kalian lihat di layar kalian. Oke, di Pulau Jawa apa? Ayo, paling banyak itu adalah apa di Pulau Jawa? Di sini Fiona sudah menjawab harimau. Ya, Devin harimau dan gajah. Devin teliti lihat ininya ya, gambarnya apa di Jawa ada gajah. Berdasarkan gajahnya dilihat ya. Regina badak dan harimau. Ratna harimau dan badak. Begitu pula Anela Mela ya. Ica juga sama. Bu, gajah dan kerbau. Ya. Gajah dan kerbau. Apa? Gajah dan kerbau. Berdasarkan yang di layar gel-gel ya. Coba perhatikan di layarnya. Di layar di situ sudah ada binatang yang ini. Ya, persebaran ininya, faunanya. Apa di situ ada kerbau? Ya, dicek coba. Nah, di Pulau Jawa harimau. ya, harimau ya, harimau. Jadi rata-rata jawabnya ada benar ya, harimau dan badak ya, badak bercula 1. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di Kalimantan ya? Tahu nggak mana Kalimantan? Silakan. Faunanya fauna apa di Kalimantan? Orangutan. Gajah gitu. Ayo. Bu, gajah. Ya. Siapa yang angkat tangan? Gajah. Oke. Bu, gajah dan orang hutan. Gajah dan orang hutan. Kesia menjawab, Kevin orang hutan. Dia Prabian orang hutan. Kevin gajah, badak. Oke. Ya. Gajah, badak. Gajah dan Orang hutan, gajah dan badak. Ya. Oke. Jadi rata-rata memang jawabannya benar ya. Jadi rata-rata jawabannya adalah di sini kalau kalian lihat di layar kalian ada gajah, ada badak ya. Dan terakhir adalah ada orang hutan. Wah, ya. Oke. Jadi kalian harus diingat ini. Nanti semoga apakah di kuisis ada nanti kita lihat aja. Ibu masuk sekarang ke poin berikutnya, yaitu perhatikan kita akan membahas tipe asiatis. Nah, ini dia tipe asiatis. Perhatikan ada harimau Sumatera ya. Jadi harimau ini tinggal rata-rata di mana sih ya? Jadi ada di Sumatera ada. Di Bali apa di Bali ada, Bu? Nah, saya rasa karena Bali juga ada hutan, mungkin juga ada ya. Tapi Madura dan Bali telah punah di alam liar. Kalau kita mau lihat rata-rata dia adanya di Suaka Marga Satwa ya. Ya, atau di kebun binatang. Orang hutan di sini paling banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Ini pun sudah terancam punah. Begitu pula dengan badak ya. Jadi ada 2 jenis badak yang ada di Indonesia, yaitu ya. Jadi badak Sumatera dan badak Jawa. Ya. Yang membedakan di sini apa? Culanya. Ya. Jadi kalau badak Sumatera bercula 2. Badak
Jawa dia bercula 1 ya. Jadi kalau badak di Jawa itu berculanya 1, kalau Sumatera 2. Dan keunikan badak Sumatera itu adalah badak ini memiliki bulu ya, beda dengan badak lainnya. Jadi siapa tahu kalian besok situasi sudah aman, sempat berkunjung ke kebun binatang, silahkan bedakan. Jadi kalau ketemu badak bercula 1, oh, berarti ini adalah badak Jawa ya. Jadi kalau badaknya bercula 2, dia adalah biasa berasal dari badak Sumatera. Terus yang keempat, di sini gajah. Perhatikan, gajah di Indonesia ada 2 ya. Jadi gajah Sumatera dan gajah Kalimantan ya. Baik di Sumatera maupun di Kalimantan ya, populasi gajah sudah mulai menurun ya, karena diburu. Apa gajah yang diburu? Jadi gajah yang diburu itu adalah gadingnya, karena harga ya. Jadi yang gading yang putih-putih itu yang ibu lingkari, ini yang diburu ya, ini mahal harganya. Jadi dia ya untuk apa? Rata-rata untuk hiasan. Nah, jadi rata-rata populasi gajah sudah menurun. Dari tipe asiatis ibu masuk ke tipe peralihan ya. Peralihan, perhatikan, babi rusa, saya rasa kalian nggak asing ya. Ya, tapi ini rata-rata babi rusa adalah babi liar atau babi hutan. Nah, terus anoa ya, anoa ini hampir banyak terdapat di Pulau Sulawesi. Dan terakhir adalah komodo. Perhatikan komodo. Komodo ini terdapat di Pulau Komodo ya, di Flores ya, juga ada di Gili, Motang. Jadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perhatikan, jadi komodo itu terdapatnya di NTT. Nah, dari tipe peralihan sekarang masuk ke tipe ya, tipe Australia ya, tipe Australis. Nah, ini dia kasuari tuh ya. Jadi kasuari yang berukuran sangat besar, walaupun besar itu dia tidak dapat terbang. Jadi kasuari ini banyak terdapat di pegunungan Pulau Irian ya. Jadi Pulau Irian itu adalah di Papua. Perhatikan. Nah, sedangkan burung cendrawasih, perhatikan, burung cendrawasih ini adalah merupakan anggota famili Paradis ya, Paradisidae dari ordo Passeriformes ya. Jadi cendrawasih ini bisa ditemukan di Indonesia bagian timur, terutama di pulau-pulau Selat Torres, Papua Nugini ya, dan Australia Timur. Nah, sekarang perhatikan. Nah, sekarang ibu ada pertanyaan. Apakah ya, silakan tulis nama hewan yang kalian lihat berdasarkan jenisnya apa aja. Bu, gajah dan kerbau. Kasih nomornya, Ger. Gajah yang Nomor mana? 1 gajah, nomor yang 2 mana? kerbau. Apakah benar menurut kamu itu nomor 2 kerbau? Ya, apakah benar menurut kamu kerbau? Jangan ini ya. Ayo. Satu gajah sama nomor 1 aja gajah. Oke, saya tunggu jawabannya. Gajah itu ada kerbau. Kita cek apakah benar itu adalah kerbau. Ya.
Ya, di sini sudah jawab. Kelvin, gajah, nomor 2 Anoa. Ya. Kevin juga sudah nomor 3. Nomor 1 gajah. Nomor 1 gajah, nomor 2 apa? Anoa, Bu. Ya. Lanjutin sekarang. Ya, di sini Ica baru nomor 2. Gung Krisna 1 gajah, 2 banteng, 3 babi rusa, 4 monyet, 5 kasuari, 6 cendrawasih. Oh, Gung Krisna sudah jawab di sini. Ya. Ya, perhatikan. Ratna gajah, Anoa badak, musang, kasuari, cendrawasih. Ananda sudah nomor 4 ya. Ya. Nanda sudah 4 koala. Iya, Kesia sudah sampai nomor 6 gajah, Anoa, babi rusa, koala, kasuari. Kita cek ya. Apakah benar itu? Ya, kita tunggu dulu teman-temannya menjawab. Ya. Ya, kita cek sekarang. Ya. Nomor 1 itu adalah gajah, ya. Jadi udah tahu semua bentuk gajah kayak apa. Ya, nomor 2 ya. Jadi perhatikan. Ibu lengkapi asiatis ya. Nomor 2 di sini adalah Anoa. Ya. Nah, saya pikir kalian sudah tahu ini babi. Nah. Ya. Nomor 4 itu adalah, perhatikan, kuskus ya. Kuskus ini australis ya. 5 kasuari ya. Jadi ini masih sama tipenya masih australis. Dan nomor 6 yang sangat cantik sekali burungnya adalah cendrawasih. Nah, jadi sangat cantik sekali burungnya. Oke. Nah, bagaimana dengan pertanyaan ini? Perhatikan. Ya. Silakan tulis di kolom chat jika kalian menyimak pertanyaannya pembahasan Ibu tadi. Oke, saya tunggu di kolom chat. Ayo. Jadi, jangan khawatir, materi ini ada di buku kalian ya. Di buku Bu Pena ada. Jadi Ibu meringkas sedikit. Jadi kalau kalian malas baca, tinggal buka ini aja. Ananda sudah menjawab garis tengah sampai ke timur. Ya. Jadi Nanda besok-besok kalau jawab, usahakan dilengkapi ya Nanda ya. Ya, begitu pula Kevin. Garis tengah hingga timur. Oke. Di sini Anela Mela garis tengah dari tengah ke timur. Devi garis tengah sampai ke garis timur. Gung Krisna garis yang membatasi flora dan fauna. Udah benar Krisna. Membatasi flora dan fauna itu bagian mana ya? Apa dari ujung bagian barat Indonesia sampai bagian timur, ataukah dari bagian utara ke bagian selatan? Jadi harus lengkap.
Kelvin di sini garis yang membelah Indonesia dari tengah ke timur. Fiona di sini dilengkapi garis yang membatasi flora dan fauna bagian mana? Ya, Gung Krisna ternyata melengkapi dari tengah sampai ke timur. Ya. Jadi kalau Ibu jelaskan di sini ya. Jadi rata-rata jawabannya benar. Ya. Kemudian guys, Madina membatasi wilayah flora fauna di bagian tengah. Ya. Jadi kalau dia bagian tengah dan bagian timur tolong dilengkapi. Jadi rata-rata jawabannya cuma kurang lengkap aja. Jadi garis yang garis yang membatasi ya flora dan fauna ya. Jadi flora ya. Jadi Weber dari mana? Dari ya fauna peralihan ya. Jadi bagian tengah di sini ke bagian ya timur, bagian timur. Jadi Indonesia bagian tengah ke bagian Indonesia timur. Jadi Bu singkat ya, di sini bagian timur adalah Australis ya, bagian tengah itu adalah fauna peralihan. Sedangkan ya kalau saya rasa garis balance karena sudah semua ini ya. Jadi kalau Ibu jelaskan di sini garis yang membatasi ya persebaran ini fauna dari bagian barat ya, Indonesia bagian barat menuju Indonesia bagian tengah. Jadi dibagi Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Jadi nanti kalian bisa dilihat-lihat di YouTube-nya. Mungkin kalau ada tugas apapun tentang alat gerak atau apa, tinggal buka YouTube aja. Di sana sudah cukup lengkap ya. Nah, jadi sebelum Ibu akan share kode kuisis ya, bentar lagi Ibu akan share kode kuisis. Jadi ini materi virtual class malam ini, materi PS sudah Ibu bahas ya. Jadi kalian tinggal baca-baca aja. Jadi pertemuan berikutnya Ibu akan masuk ke tema 2-nya. IPA itu adalah sistem pernafasan ya. Karena IPA-nya sudah kita ini. Perhatikan. Ibu akan share kode kuisisnya. Kuisisnya ada 10. Tolong waktunya benar-benar dimanfaatkan ya. Jadi tolong manfaatin waktunya dengan benar ya.
kasih. Oke ya, udah selesai. Nanti ibu soalnya ibu akan share di grup ya, bisa kalian kerjakan. Besok kita les, kita bahas sama-sama. Udah paham ya? Kemarin sama PR matematikanya udah dikerjakan belum? Udah? Kemarin kan ibu kasih PR matematika berapa? 5 apa? Ada ya. Jadi tolong PR-nya dikerjakan, walaupun ada tugas sekolah ya. 5. 5 soalnya. Oke, dikerjakan. Ibu nanti tambah soal-soal yang di soal-soal yang kuisis barusan ibu akan share lagi di grup ya. Jadi biar kalian bisa dipelajarin. Jadi sekedar baca-baca, besok pada waktu les kita akan bahas sama-sama ya. Oke, cukup di sini dulu virtual kelas kali ini. Ibu sampaikan terima kasih ya. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya buat orang tua ya. Masih dengan setia menemani putra putrinya ya. Jadi